Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kami kembali ingin memastikan sahabat-sahabat sekalian untuk telah mempersiapkan diri dengan telah belajar Sekolah Sahabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Sama-sama kita akan menggali dan melihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran-pelajaran yang ada di pelajaran Sekolah Sahabat kita sehingga kita memperoleh pencerahan. Kita sudah tiba di pelajaran yang kedua dari triwulan yang baru ini dengan tema Kasih Perjanjian. Sebelum kita masuk, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami Allah yang Maha Baik, terpujilah Engkau untuk kasih setiamu. Sekarang kami rindu untuk mempelajari tentang kasih perjanjian. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dari program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pertanyaan yang muncul dari hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Yang pertama, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi Dia bersabar supaya semua orang beroleh kesempatan bertobat dan tidak ada yang binasa. Lalu kemudian ada Ulangan 7 ayat 6-9. Umat Israel dipilih sebagai bangsa kudus karena kasih setia Allah yang setia kepada janjinya kepada nenek moyang mereka, bukan karena kebesaran atau kesetiaan mereka. Roma 11 ayat 22. Perhatikan kebaikan dan ketegasan Allah. Kebaikan diberikan kepada yang tetap dalam kebaikannya, tetapi ketegasan kepada mereka yang telah jatuh. Lalu kemudian 1 Yohanes 4 ayat 7-20. Kasih berasal dari Allah, dan barang siapa yang mengasihi, dia mengenal Allah. Kasih yang sempurna itu menyingkirkan ketakutan, sebab Allah adalah kasih. Lalu ada Yohanes 15 ayat 12. Yesus memerintahkan untuk saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi murid-muridnya. Lalu ada 1 Yohanes 3 ayat 16. Kasih sejati ditunjukkan dengan memberikan nyawa untuk sesama, seperti Kristus yang telah memberikan nyawanya untuk kita. Mari kita lihat pengertian dari judul Kasih Perjanjian. Apa arti kasih? Dalam konteks Alkitab, kasih itu adalah tindakan cinta yang murni, tidak dipaksa, sukarela, dan disertai dengan pengorbanan. Kasih itu sering dianggap sebagai inti dari hubungan antara manusia dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, di sana menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Jadi kasih adalah esensi dari kealahan itu sendiri. Nah, mari kita lihat dalam konteks pelajaran Sekolah Sahabat ini, sebenarnya ada berapa jenis kasih. Pelajaran Sekolah Sahabat kita pekan ini mencoba untuk mengevaluasi dan mengkritik pemahaman yang populer dan meluas bahwa kasih agape itu adalah hanya merujuk kepada kasih Allah dan phileo adalah kemampuan kasih manusia yang lebih rendah. Analisis mendalam terhadap Alkitab menunjukkan bahwa pandangan ini tidak sepenuhnya akurat. Ada 2 bukti. Yang pertama, agape tidak hanya merujuk kepada kasih Allah, tetapi juga dapat menggambarkan kasih manusia, termasuk kasih yang keliru. Seperti di dalam 2 Timotius 4 ayat 10, di sana dikatakan, karena Demas telah mencintai atau agapao dunia ini dan meninggalkan aku. Sebaliknya, dalam Yohanes 16 ayat 27, Yesus sendiri menggunakan kata phileo untuk menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Di sana dikatakan, sebab Bapa sendiri mengasihi atau phileo kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ini menunjukkan bahwa phileo juga mencakup kasih ilahi. Oleh karena itu kita tidak dapat menganggap phileo sebagai kasih yang lebih rendah. Apa perjanjian yang dimaksud dalam pelajaran Sekolah Sahabat ini?
Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian atau yang kita sebut covenant. Ini adalah janji yang mengikat antara Allah dan manusia. Perjanjian ini seringkali melibatkan janji-janji khusus dari Allah kepada umatnya, dan ada tuntutan ketaatan dan iman sebagai tanggapan dari manusia. Antara siapa dengan siapa perjanjian ini dilakukan? Perjanjian atau covenant di dalam Alkitab umumnya dibuat antara Allah dan manusia, baik secara individu seperti contoh dengan Abraham atau Nuh, maupun juga secara kolektif yaitu dengan bangsa Israel secara umum. Apakah perjanjian itu dibuat secara sepihak? Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab ada dua bentuk perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian sepihak atau yang kita sebut unilateral. Perjanjian di mana Allah sendiri yang berjanji tanpa syarat. Contohnya seperti perjanjian dengan Nuh. Lalu ada juga perjanjian dua pihak atau bilateral. Perjanjian di mana kedua belah pihak memiliki tanggung jawab. Seperti perjanjian di Sinai di mana Israel harus menaati hukum Taurat untuk mereka menerima berkat-berkat Tuhan. Pertanyaan, bagaimana kalau ada salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian tersebut? Jika manusia gagal memenuhi perjanjian, konsekuensinya seringkali adalah kutukan atau hukuman seperti yang kita lihat dalam perjanjian Sinai, Ulangan 28. Tetapi dalam perjanjian baru, Allah menawarkan pengampunan melalui Yesus Kristus, menunjukkan bahwa kasih karunia meskipun manusia gagal menaati. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Allah tetap setia pada perjanjiannya, dan Allah tetap setia di dalam covenantal love atau kasih perjanjiannya. Dia selalu membuka jalan bagi rekonsiliasi dan pemulihan sekalipun manusia gagal. Baik, kita masuk pada ayat hafalan atau ayat inti kita, terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 23. Alkitab mengatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Baik saudara, apa kisah yang mendahului nats ini dan ditujukan kepada siapa? Baik, Yohanes pasal 14 ayat 23 ini adalah bagian dari percakapan Yesus dengan murid-muridnya di perjamuan terakhir atau Last Supper. Dalam konteks langsung sebelum ayat ini, itu adalah ketika Yudas yang bukan Iskariot bertanya kepada Yesus, mengapa ia hanya akan menyatakan dirinya kepada para murid dan bukan kepada dunia. Yohanes pasal 14 ayat 22. Nah, menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5, di sana dikatakan bahwa ayat ini adalah jawaban Yesus terhadap pertanyaan Yudas tentang bagaimana Yesus akan menyatakan dirinya kepada para murid tetapi tidak kepada dunia. Jawabannya menunjukkan bahwa manifestasi spiritual ini akan datang kepada mereka yang mengasihi dan mentaatinya. Nah, kalau begitu, apa pengertian dari mengasihi Yesus? Dan bagaimana caranya mengasihi Yesus? Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam konteks ini, mengasihi Yesus berarti bahwa itu tidak hanya sebatas perasaan emosional, tetapi mengasihi Yesus adalah mengasihi yang diwujudkan melalui ketaatan kepada firman Allah. Nah, lantas bagaimana caranya? Di Sire of Ages halaman 668 mengatakan, bukti dari kasih kita kepada Yesus bukanlah hanya emosi atau pengakuan, tetapi penyerahan kehendak yang sempurna untuk mentaati semua firman-Nya. Mereka yang mengasihi Kristus akan menunjukkannya melalui kepatuhan yang penuh sukacita pada perintah-perintahnya. Lalu, siapa Bapakku yang dimaksudkan di dalam nats ini? Dan bagaimana cara Bapa akan mengasihi mereka yang mengasihi Yesus? Nah saudara, kata Bapakku di dalam ayat ini merujuk kepada Allah Bapa. Nah kalau begitu, bagaimana cara Bapa mengasihi? Paling sedikit ada 6. Yang pertama, melalui perlindungan dan pemeliharaan. Testimonies for the Church volume 4 halaman 357 mengatakan, mereka yang mengasihi dan mentaati Kristus
berada di bawah pemeliharaan khusus Bapa. Kemudian yang kedua, bagaimana Allah mengasihi kita? Melalui bimbingan Roh Kudus. Di Sire of Ages halaman 670 mengatakan, Roh Kudus diberikan sebagai penghibur dan pembimbing, mengajar kita segala sesuatu dan mengingatkan kita akan semua yang telah Kristus katakan. Kemudian yang ketiga adalah melalui berkat rohani. Ministry of Healing halaman 481. Bapa secara aktif bekerja mengatur setiap detail kehidupan mereka yang mengasihinya. Yang keempat, kasih Allah melalui transformasi karakter. Christ Object Lesson halaman 97 mengatakan, kasih Bapa bekerja untuk mengubah karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Ini adalah proses pemurnian yang terus-menerus. Kemudian yang kelima, melalui jaminan keselamatan Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Dan yang keenam, melalui jawaban doa. Yohanes pasal 16 ayat 23. Ayat ini dikomentari oleh Seventh-day Adventist Bible Commentary, menegaskan bahwa apa yang terjadi di sini atau doa ini, jawaban doa ini adalah salah satu manifestasi kasih Bapa kepada mereka yang mengasihi anaknya. Lantas, bagaimana caranya kami atau dalam hal ini Bapa dan Yesus datang kepada mereka dan diam bersama mereka? Saudaraku, frase kami akan datang dan diam bersama-sama menunjukkan kehadiran spiritual Bapa dan Anak melalui Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sehubungan dengan ini, Acts of the Apostle halaman 284 mengatakan, melalui Roh Kudus, Bapa dan Anak akan datang dan menjadikan diri mereka nyata kepada jiwa yang percaya. Kehadiran ilahi ini mengubah hati dan menjadikan tempat kediaman bagi kebenaran surgawi. Nah, sehubungan dengan diam bersama-sama, Seventh-day Adventist Bible Commentary menambahkan istilah diam atau mone dalam bahasa Yunani menunjukkan tempat tinggal yang permanen. Ini menggambarkan hubungan yang intim dan berkelanjutan antara Allah dengan orang percaya, bukan hanya kunjungan sementara. Sekarang kita datang kepada pembahasan dari tema kasih Allah yang abadi. Apa arti abadi dalam konteks pelajaran sekolah Sabat ini? Dan apa pengertian kasih Allah yang abadi itu? Serta bagaimana kita merasakan keabadian tersebut? Judul bahasa Inggris pelajaran hari Minggu adalah The Everlasting Love of God. Kata everlasting ini dalam beberapa kamus bahasa Inggris memiliki beberapa definisi. Yang pertama, lasting forever. Artinya bertahan atau berlangsung selamanya. Kemudian, lasting or enduring through all time. Langgeng atau bertahan sepanjang masa. Lantas, never coming to an end atau eternal. Artinya tidak akan pernah berakhir atau sifatnya kekal. Inilah konsep atau makna abadi dalam konteks pelajaran sekolah Sabat. Dengan demikian, maksud dari kasih Allah yang abadi adalah kasih Allah itu sifatnya kekal selamanya. Kasih Allah tidak pernah habis dan Allah tidak pernah berhenti untuk mengasihi. Konsep ini didasarkan pada Yeremia 31 ayat 3 di mana firman Tuhan katakan, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Kemudian dalam Mazmur 136 berulang kali menyatakan bahwa kasih setianya, kasih setia Allah untuk selama-lamanya. 1 Yohanes 4 ayat 8 menyatakan dengan jelas bahwa Allah adalah kasih. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 664 bahwa Allah adalah kasih menyiratkan bahwa tidak ada waktu di mana Dia tidak pernah atau tidak akan berada dalam kasih. Sifatnya tidak pernah berubah dan kasih telah menjadi sifat dominannya di masa lalu dan akan terus demikian di masa depan. Nah, kita bisa merasakan keabadian kasih Allah hanya melalui Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 katakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Pena inspirasi Christ Triumphant halaman 7 menyatakan bahwa sejarah pertikaian besar antara yang baik dan yang jahat sejak pertama kali dimulai di sorga hingga penumpasan, pemberontakan, dan penghapusan dosa secara total juga merupakan demonstrasi kasih Allah yang tidak pernah berubah. Dalam pertikaian besar ini, kasih Allah yang kekal itu dinyatakan melalui Kristus, Sang Pemenang. Melalui hubungan pribadi dalam iman kepadanya lah,
kita dapat merasakan dan membuktikan kekekalan kasih Allah itu. Sebagai hasilnya, kita akan memantulkan kasih itu kepada orang lain di dalam kehidupan kita. Sekarang, apakah kasih Allah yang abadi diberikan kepada semua orang? Bagaimana kalau orang tersebut tidak percaya atau bukan pengikut Yesus? Secara universal, Mazmur 145 ayat 9 katakan, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kemudian Yohanes 3 ayat 16 jelas menyatakan bahwa kasih Allah yang abadi itu diberikan kepada semua orang dan Dia ingin semua orang diselamatkan melalui Yesus Kristus anaknya. Informasi yang senada juga disampaikan oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, bahwa Allah menghendaki semua orang berbalik dan bertobat sehingga jangan ada yang binasa. Demikian juga apa yang dimengerti oleh Rasul Paulus ketika ia mengatakan bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Dalam perjanjian lama, Yeskiel 33 ayat 11 katakan bahwa Allah tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya supaya ia hidup. Bahkan bagi mereka yang tidak percaya atau bukan pengikut Yesus, mereka tetap menjadi objek dari kasih Allah tersebut. Bagaimana kalau orang menolak kasih Allah? Dan apa benefit atau keuntungan serta pahala menerima kasih Allah? Keputusan setiap individu untuk menerima atau menolak kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus pasti adalah hak prerogatif setiap orang dan memiliki konsekuensi yang sangat menentukan, khususnya yang berhubungan dengan keselamatan atau kekekalan. Mazmur 145 ayat 19 dan 20 mengatakan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Yohanes 3 ayat 35 dan 36, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Inilah benefit, keuntungan, dan juga timbal balik atau apa yang menjadi konsekuensi bagi mereka yang menolak kasih Allah. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita akan melihat pengertian atau maksud dari kasih perjanjian, lalu kemudian kita mencoba memahami kata chesed di dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita ini. Kasih perjanjian adalah hubungan khusus antara Allah dan umatnya yang didasarkan pada kasih setia dan komitmen timbal balik. Ini menggambarkan bagaimana Allah berkomitmen untuk mengasihi, untuk melindungi dan memberkati umat perjanjiannya. Dan bagaimana umat ini dipanggil untuk merespon dengan kesetiaan, dengan ketaatan, dan dengan kasih kepada Allah. Kasih perjanjian ini melibatkan tidak hanya kasih Allah yang setia, tetapi juga dengan harapan bahwa umatnya akan membalas kasih itu dengan mengasihi Dia dan sesama. Sekarang mari kita lihat maksud dari chesed. Chesed adalah kata Ibrani yang seringkali diterjemahkan kasih setia atau belas kasihan. Nah, menurut New American Standard Hebrew Dictionary, chesed itu berarti kebaikan atau perbuatan bakti atau ketaatan, kesetiaan, kemurahan, ramah, kemurahan, kemesraan, kasih sayang, lalu kemudian penyayang, kasih setia, lalu kasih yang tidak berubah-ubah. Inilah pengertian dari chesed menurut kamus. Nah, dalam konteks Ulangan 7 ayat 9, chesed menggambarkan kasih Allah yang penuh komitmen, penuh kemurahan hati dan keterandalan. Chesed menekankan aspek hubungan kasih yang teguh dan setia yang menuntut balas dari pihak umat. Chesed tidak hanya menyoroti kesetiaan Allah, tetapi juga menekankan harapan bahwa umat akan membalas atau kita sebut dengan resiprokal, akan setia dalam menjaga perjanjian dengan Allah. Apakah kasih perjanjian itu diberikan dan dibuat dengan umat hanya di zaman perjanjian lama saja? Dan apakah kasih perjanjian itu ada syaratnya? Kalau ada, apa syaratnya itu? Nah, kasih perjanjian atau covenant love memang sangat terlihat di perjanjian lama.
di mana Allah membuat perjanjian dengan bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Namun, konsep kasih perjanjian juga diteruskan di perjanjian baru melalui Yesus Kristus. Kasih perjanjian Allah diperluas kepada semua bangsa, tidak terbatas hanya kepada bangsa Israel. Nah, dalam perjanjian baru, kasih ini diwujudkan melalui pengorbanan Kristus yang membuka jalan bagi semua orang untuk menjadi bagian dari umat perjanjian Allah. Apakah kasih perjanjian itu ada syaratnya? Nah, hal yang harus kita garis bawahi bahwa meskipun kasih Allah bersifat tanpa syarat, tetapi hubungan perjanjian itu bersyarat. Saya garis bawahi sekali lagi, meskipun kasih Allah itu tanpa syarat, tetapi untuk menerima manfaat dari hubungan itu, maka ada syarat-syaratnya. Minimal ada 3 hal. Yang pertama, ketaatan. Umat diharapkan untuk menaati perintah-perintah Allah sebagai tanggapan kasih dan berkat-Nya. Lalu yang kedua, kesetiaan. Umat harus tetap setia kepada Allah dan tidak berbalik kepada dewa-dewa lain atau hidup dalam dosa. Dan yang ketiga, kasih kepada sesama. Sebagai bagian dari tanggapan terhadap kasih Allah, umat dipanggil untuk mengasihi sesama manusia. Ellen White menekankan tentang pentingnya ketaatan ini di dalam hubungan kasih perjanjian itu. Kita bisa baca di dalam Fundamental of Christian Education, halaman 125. Di sana dia mengatakan, engkau harus tekun untuk memastikan panggilan dan pemilihanmu. Selidikilah kitab suci dan engkau akan melihat bahwa tidak ada anak laki-laki atau perempuan Adam yang dipilih untuk diselamatkan melalui ketidaktaatan mereka kepada hukum Allah. Dunia membuat hukum Allah tidak berlaku, tetapi orang Kristen dipilih untuk dikuduskan melalui ketaatan kepada kebenaran. Mereka dipilih untuk memikul salib jika mereka mau mengenakan mahkota. Dengan kata lain, ketaatan itu penting di dalam hubungan perjanjian antara umat bersama dengan Allah. Baik, kita datang pada pokok pembahasan selanjutnya, yaitu hubungan bersyarat. Nah, saudara, di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, apakah yang dimaksud dengan hubungan bersyarat? Kemudian, hubungan antara siapa dengan siapa? Apakah hubungan ini dibuat sepihak? Dan apakah syarat dalam hubungan tersebut? Nah, mari kita lihat yang pertama, apa yang dimaksud dengan hubungan bersyarat? Nah, saudara, hubungan bersyarat ini adalah suatu hubungan di mana manfaat atau berkat itu tergantung pada respon manusia terhadap kasih Allah. Nah, Roh Nubuat di dalam buku Step to Christ menegaskan, meskipun Allah selalu mengasihi, berkat-berkat dari hubungan dengannya bergantung pada ketaatan kita kepadanya dan penerimaan kita akan kasih-Nya. Kemudian hubungan ini antara siapa dengan siapa? Hubungan ini dibuat oleh Allah dengan setiap orang, tetapi secara spesifik antara Bapa dengan orang-orang yang mengasihi dan mentaati Kristus. Seventh-day Adventist Bible Commentary menyatakan, ini adalah hubungan personal antara pencipta dan ciptaannya yang dipulihkan melalui Kristus. Kemudian, apakah hubungan ini dibuat sepihak? Jawabannya adalah tidak. Allah berinisiatif memanggil dan mengundang. Kemudian manusia harus merespon dengan kehendak bebas kita. Roh Nubuat di dalam buku The Great Controversy mengatakan Allah tidak pernah memaksa kehendak atau hati nurani, tetapi selalu mengundang mari. Kemudian, apa syarat dalam hubungan ini? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah perlu kita menerima kasih Allah. Kemudian yang kedua, mentaati perintah dan mengasihi Allah. Dan yang ketiga, mengasihi sesama. Dan yang keempat, menjadi saluran kasih-Nya. Kemudian, apa manfaat hubungan bersyarat dalam pelajaran sekolah Sabat? Sampai kapan hubungan ini berakhir? Bagaimana jika salah seorang tidak mau atau menolak? Nah, saudaraku, paling sedikit ada 4 manfaat dari hubungan bersyarat ini. Manfaat yang pertama, kita akan memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Itu sudah pasti.
Kemudian manfaat yang kedua, kita akan merasakan manifestasi Allah dalam diri kita. Kemudian manfaat yang ketiga, kita akan merasakan kasih Bapa dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, kita akan memiliki janji kehidupan kekal. Seventh Day Adventist Bible Commentary menambahkan, manfaat tertinggi dari hubungan dengan Allah ini adalah pemulihan gambar Allah dalam manusia dan persekutuan kekal dengan Allah. Lalu bagaimana dengan durasi? Sampai kapan hubungan ini? Saudara-saudara, kasih Allah bersifat kekal. Hubungan dapat berlanjut selama manusia terus merespon kasih Allah. Ellen G. White di dalam Desire of Ages mengatakan, hubungan ini dimaksudkan untuk berlangsung sepanjang kekekalan. Lalu bagaimana jika terjadi penolakan? Saudara, apabila terjadi penolakan, Allah tetap mengasihi. Tetapi manusia yang menolak untuk memutuskan diri dari manfaat hubungan tersebut. Oleh karena itu, Renubuat di dalam Christ Object Lesson menulis, seperti matahari yang terus bersinar, kasih Allah tetap mengalir. Namun jiwa yang berpaling darinya menempatkan diri dalam kegelapan yang dipilihnya sendiri. Seventh Day Adventist Commentary menegaskan, penolakan terhadap kasih Allah tidak mengubah sifat kasihnya yang kekal, tetapi mengubah kondisi penerimaan yang menolak manfaat dari kasih tersebut. Ya, sekarang kita pindah kepada topik kemurahan hilang. Dalam konteks pelajaran sekolah sahabat, apa yang dimaksud dengan kemurahan? Dari mana kemurahan tersebut dan untuk siapa? Mengapa dan bagaimana itu bisa hilang? Kemurahan yang dimaksud dalam konteks pelajaran sekolah sahabat adalah mercy dalam bahasa Inggrisnya. Mercy didefinisikan sebagai kebaikan, belas kasihan, kesabaran, atau pengampunan yang ditunjukkan kepada seseorang yang melanggar yang sebenarnya layak menerima penghukuman. Itulah sebabnya yang diangkat dalam pelajaran sekolah sahabat adalah perumpamaan tentang pengampunan dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35. Christ Object Lessons halaman 244 menjelaskan bahwa pengampunan yang diberikan oleh raja di sini dalam perumpamaan tersebut melambangkan pengampunan ilahi atas segala dosa. Kristus diwakili oleh sang raja yang tergerak oleh belas kasihan mengampuni hutang hambanya. Manusia berada di bawah kutukan hukum Taurat yang telah dilanggar. Dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan untuk alasan inilah Kristus datang ke dunia ini mengenakan keilahiannya dengan kemanusiaan dan memberikan nyawanya. Dia yang benar untuk yang tidak benar. Dia memberikan dirinya untuk dosa-dosa kita dan kepada setiap jiwa dia dengan bebas menawarkan pengampunan yang telah dibeli dengan darahnya. Mika 7 ayat 18 mengatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Bagian terakhir dalam New International Version Alkitab ialah but delight to show mercy, tetapi senang menunjukkan kemurahan. Dalam buku With God at Dawn halaman 48, Nyonya White katakan, kasih Allah kepada umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa adalah sebuah perwujudan kasih yang sangat istimewa, sebuah kasih yang lahir dari kemurahan, karena manusia semuanya tidak layak. Kemurahan menyiratkan ketidaksempurnaan dari objek yang dituju, dan karena dosa, kemurahan menjadi aktif. Demikianlah kemurahan itu berasal dari Allah, karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Namun demikian kita bisa kehilangan kemurahan Allah saat kita menolaknya. Kita yang berdosa menolak pemberian kemurahan Allah. Bagaimana hal itu bisa terjadi menurut konteks pelajaran sekolah sahabat? Saat kita tidak mengampuni atau menyatakan kemurahan kepada orang lain, maka kita bisa kehilangan kasih dan pengampunan dari Allah tersebut. Signs of the Times 21 Mei 1902 katakan bahwa barang siapa yang tidak menunjukkan belas kasihan atau kemurahan kepada sesamanya tidak dapat berharap untuk dilindungi oleh belas kasihan atau kemurahan Allah. Nah, sekarang apa kewajiban kita setelah menerima kemurahan atau kasih tersebut? Dan bagaimana jika kita tidak melakukan kewajiban yang ada? Kita yang telah menerima kasih dan kemurahan Allah wajib untuk menunjukkan kasih dan kemurahan kepada orang lain. Dalam hal ini adalah pengampunan. Pena Inspirasi From the Heart halaman 337 mengatakan, jika kita telah menerima karunia pemberian Allah dan memiliki pengenalan akan Yesus Kristus, kita memiliki pekerjaan yang harus kita lakukan untuk orang lain.
Kita harus meniru panjang sabar atau kemurahan Allah terhadap kita. Tuhan menuntut kita untuk memperlakukan para pengikutnya dengan perlakuan yang sama seperti yang kita terima darinya. Kita harus bersabar dan bersikap baik meskipun mereka tidak layak menerimanya. Inilah kewajiban atau tanggung jawab kita. Christ Object Lesson halaman 250 katakan, kita sendiri berhutang segalanya kepada anugerah Allah yang cuma-cuma. Kasih karunia di dalam perjanjian menabiskan pengangkatan kita sebagai anak. Kasih karunia di dalam juru selamat menghasilkan penebusan kita, kelahiran kembali kita, dan pengangkatan kita menjadi ahli waris bersama dengan Kristus. Biarlah kasih karunia ini dinyatakan kepada orang lain. Konsekuensi bila kita tidak melakukannya adalah seperti yang Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampunimu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Christ Object Lesson halaman 247 menyatakan bahwa barang siapa menolak untuk mengampuni, membuang harapannya sendiri akan pengampunan. Sekarang, apakah kemurahan yang hilang dapat diberikan kembali? Apa kondisi atau persyaratannya? Kemurahan Allah itu selalu tersedia bagi setiap jiwa yang mau menerimanya. Saya ulangi, kemurahan Allah itu selalu tersedia bagi setiap jiwa yang mau menerimanya. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 menyokong konsep ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya atau kemurahannya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Dari buku yang sama, Christ Object Lessons halaman 251, pena inspirasi katakan bahwa mereka yang pernah menerima pengampunan namun tidak berkemurahan kepada orang lain sama saja menolak kasih pengampunan Allah. Kemurahan itu bisa diberikan kembali dengan syarat adanya pertobatan dan roh untuk menunjukkan kasih kemurahan Allah serta pengampunan kepada orang lain. Baik, selanjutnya kita melihat tema engkau telah menerima dengan cuma-cuma, berikan pula dengan cuma-cuma. Pertanyaannya, apa itu yang diberikan dengan cuma-cuma? Yang diberikan dengan cuma-cuma adalah kasih Allah, pengampunan, dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Ini diberikan kepada manusia secara cuma-cuma. Ini adalah anugerah Allah yang tidak bisa diperoleh dengan usaha atau jasa kita manusia, tetapi ini diterima dengan iman. Roma 5 ayat 8 menunjukkan bahwa Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Ini menekankan bahwa kasih dan pengampunan itu diberikan tanpa syarat berdasarkan kasih karunia. Siapa yang menerima dengan cuma-cuma dan dalam kondisi apa? Jawabannya adalah semua orang yang percaya kepada Yesus menerima kasih dan pengampunan Allah dengan cuma-cuma. Kondisi penerimaan ini adalah iman kepada Kristus dan pengakuan atas ketidakmampuan manusia untuk membayar hutang dosa. Jadi, mereka yang menyadari kebutuhan mereka dan akan keselamatan dan menerima Yesus sebagai juru selamat adalah mereka yang menerima anugerah ini secara cuma-cuma. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa ini harus kembali diberikan dengan cuma-cuma kepada yang lain? Kasih dan pengampunan yang diterima dari Allah harus dipantulkan kepada orang lain, karena kasih Allah yang besar menuntut respon kasih yang serupa. Jadi, mengasihi sesama adalah bukti nyata bahwa kita telah menerima dan mengalami kasih Allah. Ayat-ayat seperti Yohanes 15 ayat 12 dan 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12 menekankan bahwa mengasihi sesama adalah perintah Yesus dan cerminan dari kasih yang sudah kita terima daripadanya. Ini bukan karena mereka tidak menerima langsung dari Yesus dan membutuhkan kita, tidak. Tetapi ini sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih-Nya kepada dunia. Ellen White mengomentari ide ini dalam The Youth Instructor 18 Agustus 1886 paragraf ke-6, dia katakan,
mereka yang mengidentifikasikan kepentingan mereka sepenuhnya dengan Kristus akan ingin melayani Dia, dan semakin mereka melakukan pekerjaan Kristus untuk memberkati orang lain, semakin Yesus memberikan terang dan kasih-Nya kepada mereka, sehingga mereka dapat mengkomunikasikannya kepada orang lain. Dia katakan, kita harus mengulangi pelajaran-pelajarannya. Kita harus memanifestasikan roh kebaikan, ketabahan, kesabaran, dan kasih-Nya. Anda tidak dapat memberikan kepada orang lain apa yang tidak Anda miliki. Jagalah agar terang dan kasih Allah tetap menyala di dalam hatimu, agar engkau dapat menolong orang lain. Jadi betapa penting kita yang sudah menerima untuk membagikan kepada orang lain. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita dianggap berhutang kepada Bapa dan mengapa kita tidak dapat membayar hutang kita itu? Saudara-saudaraku, kita dianggap berhutang kepada Bapa karena dosa kita yang memisahkan kita dari Allah, dan tidak ada perbuatan baik atau usaha manusia yang bisa menebus dosa tersebut. Hanya pengorbanan Yesus di kayu salib yang bisa membayar hutang dosa kita. Roma 3 ayat 23-24 menegaskan bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun mereka yang percaya dibenarkan dengan cuma-cuma oleh anugerah-Nya melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Mengapa kita dianggap tidak dapat membayar hutang ini? Kita tidak dapat membayar hutang kita karena dosa manusia adalah pelanggaran yang tidak dapat ditebus oleh usaha manusia sendiri. Hanya melalui pengorbanan Yesus yang tanpa dosa, hutang dosa itu dibayar lunas. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa sepertinya kalau kita lihat kasih Allah itu bersyarat dan tidak tulus? Karena kita diminta untuk mengasihi Dia dan mengasihi orang lain, dan juga diminta untuk menurut perintah-perintahnya. Contohnya Yohanes 14 ayat 21. Mari kita lihat apakah kasih Allah itu bersyarat dan tidak tulus. Kasih Allah pada dasarnya tidak bersyarat, tetapi hubungan perjanjian antara Allah dan manusia melibatkan tanggung jawab untuk mematuhi perintahnya. Itu sebabnya disebut covenant, atau dalam bahasa kita secara modern kita menyebut ini sebagai kontrak. Ada hak dan ada kewajiban. Yohanes 14 ayat 21 menyatakan bahwa kasih kepada Yesus dinyatakan melalui ketaatan kepada perintahnya. Ini bukan berarti kasih Allah tidak tulus, tetapi menunjukkan bahwa kasih itu mengundang, memanggil respon dari kita yang sudah menerima kasih-Nya. Mengapa kita harus mengasihi orang lain dan Yesus dan menurut perintahnya? Ketaatan kepada perintah Yesus ini termasuk mengasihi sesama. Ini adalah bukti kasih kita kepadanya. Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan Dia menginginkan kita untuk hidup dalam cara yang mencerminkan kasih itu. Colin Kruse dalam Tyndale Commentary mengomentari Yohanes 14 ayat 21 tentang kewajiban kita mengasihi. Di sana dia katakan, tetapi apa yang ditekankan oleh Yesus sendiri adalah bahwa mereka yang mengasihi Dia adalah mereka yang menaati perintah-perintahnya. Ini berarti merespon ajarannya dengan ketaatan dan iman. Yesus berjanji bahwa barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menunjukkan diriku kepadanya. Jadi, kasih kita kepada Yesus meskipun tidak sempurna dihargai dengan dua cara. Yang pertama, kita menjadi objek dari kasih Bapa, dan yang kedua, kita menjadi objek dari kasih dan penyataan diri Yesus sendiri. Baik, kita tiba pada pendalaman. Bagaimana cara kita membawa keinginan, sukacita, kesedihan, dan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Nah, saudara, menurut Step to Christ halaman 100, ada beberapa hal yang bisa kita pahami mengenai membawa keinginan kita kepada Tuhan. Yang pertama adalah, mari kita sampaikan semuanya kepada Tuhan di dalam doa.
Bagaimana cara kita membawanya? Sampaikan itu kepada Tuhan di dalam doa kita. Itu yang pertama. Kemudian Step to Christ halaman 100 juga menegaskan bahwa ketika kita sampaikan itu, hal yang kedua, tidak perlu ragu karena kita tidak akan membebani Tuhan. Kemudian yang ketiga, ketika kita bawa semua itu, percaya bahwa Tuhan peduli pada setiap detail kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, ketika kita bawa itu, kita bagikan kepada Yesus semua yang membingungkan pikiran kita. Tidak perlu kita sembunyi, beritahukan semuanya kepada Tuhan di dalam doa. Sehubungan dengan ini, Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 928 menambahkan, doa adalah sarana yang Allah sediakan untuk membuka hati kita kepadanya. Tidak ada batasan atau waktu tertentu, setiap saat kita bisa datang kepadanya dengan segala keadaan kita. Lalu berikut, mengapa Tuhan sepertinya lambat dan tidak mengangkat kesusahan, bahkan membawa kepada kesedihan dan kedukaan. Padahal orang tersebut percaya, pengikut Yesus, bahkan seorang pelayan. Nah saudara, mengenai kesusahan yang sepertinya tidak diangkat, Roh Nubuat memberikan beberapa perspektif. Yang pertama, di dalam buku Education halaman 151, di sana dikatakan bahwa Tuhan mengizinkan pencobaan bukan untuk menyakiti, tetapi untuk memurnikan. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguatkan. Itu yang pertama, untuk memurnikan kita dan untuk menguatkan kita. Kemudian yang kedua, di dalam buku Testimonies volume 5 halaman 315. Di sana dikatakan, seringkali Allah mengizinkan kesulitan berlanjut karena Dia melihat bahwa karakter kita membutuhkan pemurnian. Sukacita yang segera memungkinkan tidak sebaik pertumbuhan rohani yang didapatkan melalui kesabaran dalam penderitaan. Kemudian yang ketiga, di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 1152 mengatakan bahwa penundaan jawaban doa tidak berarti penolakan, tetapi Allah di dalam hikmatnya kadang menunda untuk beberapa hal. Yang pertama, menguji iman kita. Yang kedua, mempersiapkan kita untuk menerima berkat yang lebih besar. Yang ketiga, mengembangkan karakter yang lebih kuat. Dan yang keempat, mencapai tujuan yang lebih besar dalam rencananya. Ministry of Healing halaman 473 menulis, setiap pencobaan, setiap kesulitan, setiap kedukaan yang dialami orang percaya adalah bagian dari pendidikan ilahi. Jika diterima dengan iman, akan menghasilkan berkat dalam hidupnya. Saudara-saudara, penting untuk kita ingat bahwa status sebagai pengikut atau pelayan Kristus tidak menjamin kita bebas dari kesulitan. Acts of the Apostle halaman 524 menegaskan, para pelayan Tuhan yang paling setia seringkali menghadapi pencobaan dan kesulitan terberat. Ini adalah bagian dari proses pemurnian karakter dan persiapan untuk pelayanan yang lebih besar. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan, apakah kita telah menerima kasih perjanjian saat ini dan bagaimana kita dapat merasakannya? Kasih Allah yang universal diberikan kepada semua orang, mau tidak mau, sadar tidak sadar, semua telah menerima kasih Allah. Namun perjanjian kasih dengannya hanya dapat diterima melalui respons penerimaan kita yang bisa dirasakan dalam sebuah hubungan yang intim dan konsisten dengan Kristus setiap hari melalui iman kepadanya. Titus 3 ayat 4-7 mengatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, sekarang apa tanggung jawab kita saat ini? Bagaimana cara kita saat ini untuk mempertahankan kasih perjanjian dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun di dalam gereja? Kita
kita yang telah menerima kasih dan kemurahan Allah melalui Yesus Kristus telah menerima perjanjian kasih Allah dan disebut ciptaan baru dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah, sebagai ciptaan yang baru adalah tanggung jawab kita untuk mengasihi Yesus dengan cara menuruti perintah-perintahnya, sesuai dengan Yohanes 14 ayat 15. Kemudian kita perlu memantulkan kasihnya kepada orang lain dalam bentuk belas kasihan, kasih, kemurahan, kesabaran, serta buah-buah roh lainnya yang dikerjakan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita bertanggung jawab untuk menjalankan tugas menjadi utusan-utusan atau saksi-saksi Allah agar orang lain juga menerima kasih Allah itu di dalam Kristus dan berada dalam kasih perjanjian dengannya. 2 Korintus 5 ayat 20 dan 21 mengingatkan kita tentang satu hal. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bagaimana kita mempertahankan kasih perjanjian itu? Yaitu dengan cara selalu tinggal di dalam Kristus dan membiarkan firman-Nya tinggal di dalam diri kita setiap saat dan setiap hari di dalam kehidupan ini. Yohanes pasal 15 ayat 4, 7 dan 8 mengatakan kepada kita demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mari kita tetap tinggal di dalam Kristus sehingga kita tetap mengikatkan diri dalam kasih-Nya, dalam kasih perjanjiannya. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami di sorga, kami bersyukur memuji Engkau, sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang besar, yang ajaib, yang kekal melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami terima itu dengan iman, dan kami mau menuruti perintah-perintah-Mu. Kami mau mengasihi orang lain, dan kami mau menjadi utusan-utusan-Mu, supaya orang lain lebih banyak lagi akan mengenal kasih-Mu dan menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka. Tuhan, kami memerlukan kuasa Roh Kudus agar meteraikan firman yang kami pelajari ini, supaya itu boleh berbuah, kami boleh tetap tinggal di dalam Kristus, kami boleh bertahan sampai Maranatha tiba. Berkatilah kami semua dan ampunilah kami dari dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.